Saya kira memang saya dapat undangan untuk hadir di televisi, tapi saya berpikir calon presiden saya nggak perlu didampingi dan sudah mandiri gitu ya. Sehingga alhamdulillah tadi jawabannya saya kira danta banget itu, kata orang Bekasi ya, menjadi jawaban yang cerdas, jawaban yang mengena betul ya. Dan kalau mudah-mudahan masyarakat di seluruh Indonesia melihat ini, insya Allah mudah-mudahan tercerahkan, dan pada akhirnya kalaupun ada yang sebelumnya masih gampang memilih pasangan nomor satu, insya Allah melalui debat ini mudah-mudahan bisa bergeser menjadi pemilih pasangan nomor satu, dan insya Allah Anies Rashid Baswedan menang jadi presiden. Nah tentu setelah itu ada PR yang lain. PR yang lain adalah kalau Pak Anies jadi presiden tetapi kemudian partai-partai pengusungnya di DPR RI ini kecil kursinya, maka bisa dibayangkan program-program Pak Anies Rashid Baswedan nggak akan berjalan dengan baik, betul? Nah oleh karena itu saya berharap bahwa kalau kita menyayangi Pak Anies dan kemudian komitmen untuk berjuang masa depan Indonesia diserahkan pada Pak Anies, harusnya kita juga komitmen memperjuangkan partai-partai pengusung Pak Anies Rashid Baswedan agar kursinya besar di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Siap? Nah, apa aja partai pengusung Pak Anies Rashid Baswedan? PKS, Partai Umat, Nasdem dan PKB ya. Oleh karena itu kita usung partai-partai pengusung tadi itu, dukung, pilih, sehingga partai-partai yang 4 itu insya Allah kursinya di DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten akan besar. Siap? Cuma nanti jangan karena ini harus mengusungnya 4 coblos 4-4-nya ya, kagak jadi. Nah jadi percayakan, kalau percayakan PKS pilih caleg PKS, kalau percayakan ke umat pilih caleg umat ya Pak Yandri, kalau percayakan pada Nasdem ya pilih Pak Abu Fitri. Nah itu, sehingga dengan demikian insya Allah program-program Pak Anies, Caimin akan bisa berjalan dengan baik. PKS bukan hanya mengusung pada pemilu Pilpres tahun ini saja, tetapi kita sudah punya pengalaman saat mengusung Pak Anies jadi gubernur di DKI sejak tahun 2017. Ada pengalaman pahit ketika program Pak Anies nggak bisa berjalan. Gara-garanya apa? Gara-garanya memang dukungan dari DPRD-nya nggak totalitas. Contohnya adalah usaha Pak Anies untuk menarik saham pemerintah provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir besarnya 1,2 triliun, dan itu nggak bisa terwujud. Kenapa? Sebagian besar partai-partai ternyata nggak setuju. Ini kan menguntungkan. Kalau bicaranya keuntungan iya, tapi kalau berbicaranya juga merugikan masa depan sumber daya manusia, maka tetap ada kerugiannya. Jadi itulah salah satu bukti kenapa kemudian ketika DPRD-nya lemah, program-program gubernur nggak berjalan. Demikian juga ketika di DPR RI-nya partai pengusungnya lemah, maka akan menjadi permainan aja. Apa yang program-program yang bagus itu nggak akan berjalan dengan baik. Saya kira itu mungkin pesan dari saya, sehingga mari kita totalitas. Kalau ingin menangkan Pak Anies, menangkan partai-partai pengusung di DPR RI ya. Saya kira itu, kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya
kita bicara tentang pertahanan. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita selesai nomor bersama Pak Pres bersama terkait dan para komunikasi relawan dan di mana saya ya oleh sampai ketemu lagi dan kita menang Pilpres tahun 2020. Amin.